Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, pendidikan dasar merupakan pondasi utama untuk menghasilkan generasi emas yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing, namun juga memiliki dasar pendidikan agama yang kuat. Madrasah Diniyah sebagai sekolah keagamaan yang didirikan secara gotong royong dapat menjadi tempat yang ramah dan nyaman untuk melahirkan anak berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Keberadaannya yang berada di hampir setiap kampung dan di desa di seluruh Indonesia penting untuk menjadi perhatian agar terciptanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah sebagai rumah pendidikan karakter. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah tersambung melalui sambungan virtual dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lukman, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat juga. Ya, Pak Lukman, ini kalau kita lihat madrasah ini merupakan salah satu rumah pendidikan tertua di Indonesia. Bisa dijelaskan Pak bagaimana peran madrasah diniyah saat ini dalam pendidikan karakter bagi anak? Ya, terima kasih. Bahwa Indonesia harus berterima kasih salah satunya kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Karena Madrasah Diniyah Takmiliyah ini salah satu lembaga tertua dan mengajarkan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Islam moderat, Islam yang cinta damai, Islam yang menjaga toleransi dan lain-lain. Ini penting karena bagaimanapun negara kita didirikan atas dasar pluralitas agama, atas dasar keragaman suku, bangsa dan lain-lain. Sehingga pemahaman Islam yang toleran, yang damai, yang rahmatan lil alamin menjadikan salah satu kunci kedamaian di negeri kita. Kalau seandainya negeri kita tanpa ada madrasah diniyah takmiliyah, tanpa ada pondok pesantren, saya yakin wajah keislaman negeri kita tidak seperti saat sekarang. Jadi saya berharap betul ke depan para pemangku kebijakan untuk memperhatikan betul bagaimana nasib madrasah diniyah takmiliyah ini. Baik. Sejauh ini kan ini menjadi salah satu madrasah tertua dan menjadi sebagai salah satu contoh di seluruh Indonesia terdapat madrasah baik di seluruh kampung maupun juga desa dari Sabang sampai Merauke. Sejauh ini Pak, madrasah takmiliyah ini biasanya berdiri secara mandiri oleh masyarakat. Bagaimana selama ini kurikulum dan juga metode pembelajarannya? Apakah sudah ada regulasinya Pak? Oh ada, kita ini FKDT sebagai salah satu organisasi yang memayungi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia. Selama ini selalu bermitra, berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Baik. Jadi apapun yang kita ajarkan, kurikulum yang kita sampaikan itu mengacu pada koordinasi kita dengan Kementerian Agama. Jadi insya Allah apa yang diajarkan oleh kita ini sesuai dengan harapan kita semua. Potensi anak-anak bangsa ini akan terbawa dengan baik. Tentu ini banyak tantangan, terutama ketika kita saat sekarang dihadapkan pada menjamurnya media sosial, di mana anak kita gandrung suka mengikuti semua perkembangannya ada di media sosial dan punya efek buruk terhadap pembangunan karakter, pembangunan akhlak. Dan ini saya rasa ke depan kita akan tetap berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Baik. Agar kurikulum yang ada ini menjadi satu kesatuan secara nasional. Karena kita akui bahwa hari ini kurikulumnya belum 100% sama, karena ini menyangkut sebaran Madrasah Diniyah Takmiliyah yang memang belum merata sepenuhnya. Ada ketimpangan, ada jomplang bahasa saya antara Madrasah Diniyah Takmiliyah di Jawa dan di luar Jawa. Terkait sebaran, terkait dengan kualitas SDM dan lain-lain. Maka kita punya tugas besar di FKDT ke depan akan mapping keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah, sehingga ketika suatu saat ada bantuan dari Kementerian Agama, bantuan itu tepat sasaran,
tepat menyentuh, dan kita akan mapping termasuk di dalamnya terkait dengan keberadaan para guru, para ustadz dan ustadzahnya. Apakah mereka ini semua lulusan S1, lulusan pondok pesantren, lulusan madrasah aliyah, atau yang lain-lain. Nah, kita akan mapping agar ke depan peningkatan kualitas SDM, human resources dari ustadzahnya ini akan kita sondingkan dengan BIMTEK, akan kita sondingkan dengan pelatihan-pelatihan yang tentu akan banyak difasilitasi oleh Kementerian Agama di negara kita. Baik, Pak Luman, tadi kalau disebutkan bahwa memang ada sistem regulasi ini sudah bekerja sama dan juga mendapatkan koordinasi dengan Kementerian Agama. Tadi juga sempat tersinggung tentang sistem SDM, sumber daya manusia, ataupun juga sejauh ini bagaimana bagi para pengajar di madrasah ini, Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita lagi proses mapping ya, mendata terkait dengan background pendidikan dari para ustadzah madrasah diniyah takmiliyah ini. Karena saya meyakini masih banyak yang tidak sama. Jadi banyak yang S1, S2 bahkan S3, tetapi banyak juga yang memang ada keterbatasan. Jadi sampai sekolah lanjutan atas, tetapi memang di selain sebagian besar ustadz-ustadzah madrasah diniyah takmiliyah ini adalah berbackground pondok pesantren, dan saya rasa ini selaras dengan tujuan pendidikan keagamaan di negeri kita. Baik. Yang akan tetap mengawal nafas keagamaan kita, nafas Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, lalu bagaimana dengan forum komunikasi diniyah takmiliyah ini, Pak, dalam mensinergikan dengan pemerintah untuk pengembangan madrasah diniyah di Indonesia selain dari sisi sumber daya manusia ataupun juga sistem SDM-nya ini, Pak? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan Kementerian Agama dan juga di daerah kawan-kawan FKDT ini komunikasi dengan pemerintah daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Ini penting karena salah satu hal yang menjadi problem di madrasah diniyah takmiliyah ini adalah menyangkut apresiasi terhadap para pengajarnya. Saya sampaikan apa adanya bahwa bisaroh, honor, gaji dalam tanda kutip ustadz-ustadzah madrasah diniyah takmiliyah ini jauh dari angka yang manusiawi. Sebagian besar berpenghasilan rata-rata antara 100 sampai 200 ribu rupiah per bulan. Jadi kondisi ini saya rasa yang harus juga dicarikan jalan keluar agar semangat dan keikhlasan dari para ustadz-ustadzah dalam mengajarkan ilmunya ini terjaga dengan baik. Bagaimanapun kondisi saat sekarang di tengah arus modern, kehidupan material juga sangat penting, dan ini saya rasa perlu diperhatikan, dan alhamdulillah banyak pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah mulai mengapresiasi eksistensi dari madrasah diniyah takmiliyah ini melalui pemberian insentif walaupun masih terbatas, seperti di Jawa Tengah 100 ribu rupiah per bulan, di Kabupaten Bandung 530 ribu, dan di banyak daerah lain yang sudah tergugah pemerintah daerahnya untuk memberikan support dana pendamping, insentif agar bagaimanapun Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai manusia yang punya kebutuhan materi bisa sedikit banyak terpenuhi. Dan ini saya rasa saya akan selalu berkomunikasi dengan Kementerian Agama, wabil khusus Busmen. Insya Allah ke depan akan banyak perubahan, dan mudah-mudahan secara nasional ada regulasi juga yang mengatur bagaimana eksistensi ustadz-ustadz madrasah diniyah takmiliyah ini diakui melalui pemberian insentif atau honor yang manusiawi, sehingga itu akan sedikit banyak memberikan semangat
bagi para ustadz, ustadzah, walaupun saya menyampaikan apa adanya bahwa para ustadz, ustadzah ini bekerja mengajarkan ilmunya dengan ikhlas. Sekali lagi dengan ikhlas, karena keikhlasan itu yang mendasari. Seandainya tidak ikhlas, saya yakin para ustadz, ustadzah sudah meninggalkan kegiatan aktivitas belajar mengajar. Karena apa? Karena yaitu honornya cuma 100 sampai 200 ribu. Tetapi karena keikhlasan yang melingkari para ustadz ustadzah ini, alhamdulillah eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah saat sekarang ini masih berjalan dengan baik, bahkan angka kuantitatifnya semakin meningkat. Hanya sekali lagi saya berharap ke depan ada kebijakan dari pemerintah daerah, khususnya mohon maaf di luar Jawa, agar bisa dibuatkan aturan terkait dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Contoh mungkin satu desa satu madrasah. Karena masih banyak ketimpangan. Contoh saya sampaikan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu MDT yang berizin hanya 84 satu provinsi. Bandingkan dengan Jawa Barat yang 27.000 lebih, dan juga Jawa Timur 27.000 lebih. Nah, ini saya berharap ke depan dalam rangka antisipasi agar anak-anak kita akhlaknya makin baik dan terhindar dari ajaran yang radikal dan lain, maka pemerintah daerah perlu memberikan support melalui kebijakan minimal di luar Jawa, satu desa satu Madrasah Diniyah Takmiliyah. Baik Pak Lukman, ini kalau kita lihat memang sejumlah tantangan masih perlu dilakukan dan juga masih ada yang harus dibenahi. Tentunya harus ada kerjasama antara Kementerian dan Kementerian Agama dan juga sejumlah kementerian lainnya. Lalu hari ini FKDT menggelar Munas yang akan diikuti perwakilan dari 34 provinsi. Apa output yang akan dihasilkan dalam pertemuan tersebut Pak? Singkat saja. Yang pertama sesuai dengan tema konsolidasi organisasi untuk kemandirian Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kita mengakui bahwa FKDT masih berusia baru 10 tahun. Tentu masih banyak kelemahan, tapi saya meyakini dengan soliditas, dengan kebersamaan, walaupun usia kita masih belia, kita masih bisa berbuat mengawal keberadaan dan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah agar lebih berdaya. Tentu kita harus pandai-pandai berkomunikasi, berinteraksi, dan wabil khusus dengan Kementerian Agama, juga dengan pemerintah daerah, juga dengan Kemendikbud dan lain-lain, agar semua mensupport bahwa kehadiran Madrasah Diniyah Takmiliyah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam mengawal akhlak anak bangsa, dan tentu ke depan akhlak anak bangsa ini tetap cinta tanah air negeri kita Indonesia. Baik, terima kasih banyak Dr. Andes Haji Lukman Hakim MSI selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.